Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan yang ke-44. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-34. Selebihnya dapat Bapak, Ibu, dan Saudara baca di rumah masing-masing. Nah, sebelum kita membacanya, mari kita menyatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami serta melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan yang ke-34 demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat,
segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang, banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memeliharanya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Tema renungan saat ini adalah mengerti dan berbela rasa seperti Yesus. Mengerti dan berbela rasa, itulah yang dilakukan Yesus terhadap orang banyak yang datang kepadanya. Kesediaan untuk mengerti dan berbela rasa itulah yang membuat Yesus merelakan waktu istirahatnya untuk menjumpai, mengajar, dan menolong mereka. Yesus tidak hanya mengerti, juga tidak hanya merasa kasihan, tetapi melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Yesus mengerti dan berbela rasa. Orang banyak yang datang kepadanya dipandangnya seperti domba yang tidak bergembala. Bisa kita bayangkan, saudara, bagaimana jika domba atau kawanan domba itu tidak memiliki gembala. Domba tanpa gembala mudah tersesat. Kawanan mudah tercerai-berai. Domba tanpa gembala tidak dapat menemukan padang rumput. Domba tanpa gembala rawan terhadap bahaya yang datang mengancam. Jadi orang banyak yang datang kepada Yesus adalah orang-orang yang mengalami kebingungan. Mereka membutuhkan tuntunan untuk mengerti jalan yang benar yang dapat mereka tempuh, sehingga mereka tidak akan tersesat. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan agar mereka dapat mencukupkan kebutuhan untuk melanjutkan hidup. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk berbuat sesuatu ketika bahaya datang, karena mereka tidak memiliki penjaga dan pembela. Kepada orang-orang yang demikian itulah Yesus mengerti dan berbela rasa. Yesus mengobati dahaga jiwa dan kebutaan mata batin mereka dengan segala firman-Nya, serta menguatkan tubuh jasmani mereka dengan memberi mereka makan. Bisa kita baca di ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-44. Saudara, berefleksi dari kisah ini, keyakinan kita disegarkan kembali bahwa bela rasa Yesus, kesediaannya untuk mengerti dan peduli kepada manusia, kepada saudara dan saya, terus berlangsung di sepanjang hidup kita. Di saat kita bingung, tidak tahu harus kemana dan berbuat apa, seolah tidak ada yang dapat kita andalkan. Saat-saat seperti itulah kita pun bisa datang kepadanya. Karena kasih-Nya yang lembut dan tangannya yang kuat, Ia akan menjumpai kita, berbelas kasih dan memberikan pertolongan. Kedua tangannya terbuka untuk direntangkan, menerima dan menuntun kita. Karena Ia mengerti dan peduli kepada kita. Nah, di sisi yang lain,
Kalau Yesus mengerti dan berbela rasa kepada orang banyak yang datang kepadanya pada waktu itu, ini juga mengajar kita agar kita pun juga melakukan hal yang sama. Kita mau mengerti keadaan sesama kita, berbela rasa, dan jika kita memang perlu melakukan sesuatu untuk menolong, maka kita pun mesti melakukannya. Dengan kata lain, kita mengambil peran sebagai gembala satu terhadap yang lain. Nah, dalam konteks kita sekarang, kita menjumpai ada saudara-saudara kita yang mengalami kebingungan, ketidaktahuan. Di antaranya bingung mencari tempat isolasi. Yang bingung tidak hanya saudara yang terpapar COVID-19, tetapi satgasnya juga bingung karena kesulitan mencari tempat. Dan ini yang terjadi belakangan ini. Nah, sebagai contoh Bapak, Ibu, dan Saudara, di wilayah RT ada satu keluarga berjumlah 4 orang. Kamar tidur di rumah mereka hanya ada 1, hanya ada 2, sementara kamar mandi hanya ada 1. Nah, salah satu dari keluarga ini terpapar COVID positif, lalu menjalani isolasi di tempat isolasi umum milik pemerintahan daerah. Nah, begitu masa isolasinya dijalani separuh, ternyata keluarga yang lain ini terpapar juga. Tiga-tiganya positif. Nah, ketika yang satu masa isolasinya selesai dan harus pulang dari tempat isolasi umum karena banyak yang antri, dia kebingungan pulang kemana. Sementara di rumah dipakai untuk isolasi anggota keluarga yang lain. Nah, ini contoh kasus dan barangkali kita jumpai di beberapa tempat. Nah, untungnya kalau di RT di mana saya tinggal, ini ada orang yang murah hati, meminjamkan rumah miliknya yang tidak dihuni untuk menjadi tempat isolasi warga yang mengalami kesulitan tempat seperti yang terjadi di keluarga yang ada itu. Nah, ini sebagai satu contoh. Selain kebingungan mencari tempat isolasi, mungkin kita juga menjumpai saudara kita yang belum menemukan cara bagaimana mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari karena usahanya sepi di masa pandemi ini. Bingung bagaimana harus membeli vitamin untuk kesembuhan anggota keluarga yang sakit. Bingung untuk membayar biaya sekolah. Bingung bagaimana harus menyelesaikan administrasi di rumah sakit dan sebagainya. Nah, melihat kenyataan yang demikian, pertanyaan bagi kita sekalian, apakah kita menyediakan diri menjadi kepanjangan tangan Tuhan dengan memiliki sikap mau mengerti, berbelas kasihan, dan berbagi kasih untuk melayani serta membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara kita di dalam mencukupkan kebutuhan mereka. Dengan kata lain, maukah kita menjadi pembela atau paling tidak menjadikan diri kita jembatan berkat bagi sesama yang membutuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, anugerahilah kami dengan hati yang mau mengerti kepada sesama kami dan juga berbela rasa kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Hindarkan kami dari sikap pementingan diri sendiri. Biarlah kehadiran kami dimanapun berada menjadi berkat bagi sesama kami
yang sedang dalam keadaan susah dan membutuhkan pertolongan. Kami juga hendak menaikkan doa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.